Pemirsa, buntut kabel semrawut yang mengakibatkan kecelakaan di Jakarta Selatan, Pemprov DKI Jakarta meminta seluruh kabel ditertibkan. Pas jatuh korban baru mulai dipikirkan ya. Nah, ini para pemilik kabel diberi waktu 1 bulan saja untuk merapikan kabel mereka sebelum digelar operasi besar-besaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta jajarannya menertibkan kabel serat optik yang semeraut di jalanan ibu kota. Keberadaan kabel yang menjuntai tak beraturan ini membahayakan warga. Bahkan kabel semeraut telah menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan seorang mahasiswa Sultan Rifat Al-Fatih terluka parah. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta seluruh pemilik kabel untuk segera merapikan kabel yang semeraut. Pemprov DKI akan menggelar operasi besar-besaran di seluruh penjuru ibu kota. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta Alvan Adriansyah menambahkan, pemilik kabel diberi tenggat waktu 1 bulan. Jika kabel tetap semeraut, maka akan diberi sanksi tegas, mulai dari pemutusan kabel hingga denda. Sementara itu, usai pertemuan dengan Pemprov DKI, para pemilik kabel berjanji akan melakukan perbaikan dalam sebulan ke depan. Ya, kabel semrawut ini semakin meresahkan ya, dan juga sudah ada korban jiwa atas kesemrawutan kabel di ibu kota ini. Dan lalu bagaimana sih seharusnya masalah kabel ini diatur di kota besar? Sudah bergabung bersama kami pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Kita sapa saja langsung, selamat pagi menjelang siang. Pak Yayat, ini sudah ada ultimatum dari pemerintah untuk para pemilik perusahaan kabel listrik ini dan juga fiber optik agar merapikan kabelnya begitu di Tapi ibu kota. melihat ini di tahun 2023 loh Pak Yayat, baru kita membenahi kabel-kabel Udah ini. ganti gubernur ya. Kayaknya kabel semrawut ini belum ada Iya, solusinya. tapi kalau misalnya dibilang 1 bulan itu, kita dari gubernur ke gubernur masalah kabel ini tidak teratasi. Tapi kalau misalnya dikasih waktu ultimatum sebulan saja, mungkin nggak itu bisa dibersihkan, dirapikan semua, Pak? Nah, pertama dulu harus ada kesepakatan. Zona mana yang paling semrawut, itu harus dipetakan dulu. Yang mana, Tamrin, ya begini, kalau Tamrin, Gatot Subroto udah aman lah, SCBD sudah aman. Tapi saya nggak tahu kalau di Kebun Sirih ya, itu pasti agak sedikit crowded. Tapi begini, yang paling penting satu, kawasan mana yang paling punya masalah, yang ngejuntai itu harus ada evaluasi. Jadi kalau disuruh tertibkan, nanti AJPT-nya bilang asosiasinya yang sebelah mana. Karena harus diingat kalau lihat gambar yang kita lihat sekarang ini, selain kabel existing, itu ada namanya kabel sampah. Kabel-kabel lama yang tidak diambil kembali oleh si operator. Sesudah tidak digunakan itu seperti yang crowded itu ya gambarnya. Kenapa dia seperti itu? Itu kabel-kabel panjang, kabel sisa yang oleh operatornya dibiarkan menggantung di sana. Karena kalau mereka ambil lagi itu biaya. Crowded lagi kan karena tumpang tindih dengan kabel-kabel lain. Kusut kabelnya ya, Pak, di atas itu ya. Kusut pikiran yang menanam kabel lah gitu kira-kira. Pak Yayat, ini sebenarnya tanggung jawab siapa Pak kalau memang sudah semrawut begini? Begini, kalau yang bagus itu kan DKI sudah punya Pergub 106 2019. Di mana-mana namanya operator pasti ikut apa yang dibangun pemerintah. Harusnya DKI itu punya ducting. Pergub yang tahun 2019 dengan sistem utilitas kota terpadu harusnya ditanam di bawah tanah. Dia mengikuti koridor jalan mana yang sudah ada. Tetapi kan menjadi pertanyaan biasanya itu gratis apa sewa. Dulu peraturan itu pernah mengatakan kalau Anda itu pasang di bawah itu berarti harus bayar retribusi. Nah, bagi operator apakah beban retribusi menjadi beban konsumen tidak? Nah, selama ini kan kalau misalnya dibiarkan gini kan tidak ada beban. Yang penting ada diskon, ada promosi, nggak ada masalah ya kan. Tetapi pertanyaannya, kalau pemerintahnya sudah siapkan, itu pasti mereka ikut. Seperti kasus Depok. Depok Margando Raya tidak ada kabel menggantung gunting.
Kemudian di mana kabel kami? Ditanam di bawah tanah, Ya, disiapkan oleh Pak Yayat, ini saya juga dengar-dengar ya, katanya salah satu kendala kenapa kabel di DKI Jakarta ini tidak ditaruh di bawah tanah atau underground ini dikarenakan memang daerahnya masih rawan banjir, sehingga nanti kalau misalnya banjir malah akan menyusahkan, menyulitkan, begitu apa benar Pak? Pertama begini, kan saya katakan tadi, dipetakan dulu. Penataan kabel harusnya bersinergi dengan penataan drainase. Di Jakarta ini kan gorong-gorongnya kecil-kecil, dimensinya cuma 80 cm, sisa masa lalu masih dipakai masa kini. Sama-sama. Jadi Iya kan, pembenahan coba kabel dulu atau pembenahan drainase untuk mencegah banjir dulu Pak yang lebih jadi utama? bersamaan tiga. Pembenahan trotoar, tapi trotoar kita udah cantik-cantik di atasnya, di bawahnya masih semrawut ya. Trotoar, di bawahnya ada lubang ducting. Disitulah drainase dan sistem utilitas kota disinergikan di dalamnya. Nah, kemudian ada penanda. Ini kan masalah yang terjadi adalah jumlah operatornya terlalu banyak, ya. Semakin banyak operatornya, maka semakin banyak yang dibutuhkan karena masing-masing punya kabel sendiri-sendiri. Masing-masing Maka rumah kita tangga lihat punya di kabel pojok sendiri itu. juga ya Pak? Ya? Nah, coba lihat di pojok-pojok jalan itu. Biasanya kalau di kebun kita melihat rumpun bambu, yang sekarang itu rumpun tiang. Iya, betul. Pak Yayat, kalau Pak Yayat tadi katakan bahwa sebetulnya para operator ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah dan mereka hanya menjalankan begitu ya dengan peraturan yang ada. Berarti boleh dikatakan apakah pemerintah selama ini tidak tegas, tidak memperhatikan, tidak mengecek, tidak memeriksa begitu? Atau lemahnya aturan, Peraturannya membiarkan yang belum terjadi, detail tidak mungkin. ada regulasi atau aturan yang ibaratnya tuh mengatur keseluruhan jaringan utilitas gitu? Pertama begini, pemerintah mengeluarkan izin operasional bagi dia untuk membuka sistem jaringan kabel optik. Nah, pertanyaannya harusnya ditanyakan, koridor mana saja yang Anda bangun? Jenis kabelnya bagaimana? Apakah punya tiang sendiri, apa tiang yang bersama, begitu kan? Nah, kalau mereka punya tiang sendiri, kabel sendiri, otomatis akan menambah jumlah tiang. Kemudian jalannya daerah mana? Nah, yang menjadi masalah, seperti sekarang tuh lihat kabelnya. Beda, kita nggak tahu ini punya siapa, semuanya warnanya hitam. Jadi selain mapping tadi, oke Pak Yayat, jadi selain mapping tadi, apalagi Pak? Selain mapping, terus juga tadi yang tiga tadi, yang trotoar, drainase, dan pemasangan kabelnya itu apalagi Pak yang perlu dilakukan? Soalnya ini katanya tenggatnya 1 bulan. Waktu 1 bulan ini harusnya dipetakan untuk di Jalan Tamrin. Jadi tidak semua sama rata, bisa crowded nanti itu. Jadi didahulukan mana jalan yang dianggap punya permasalahan yang mengancam keselamatan pengguna, yang mengganggu estetika kota, yang mengganggu kondisi keamanan, misalnya tiangnya sudah miring, yang tiangnya kena pohon, yang tiangnya hampir rubuh. Kemudian juga diidentifikasikan, setiap tiang itu harus ada nama badan usahanya. Jadi kalau misalnya ada yang celaka, tercatat nomor perusahaannya. Ini kan nggak ada yang tahu kan. Oke, Pak Yayat, ini mungkin pertanyaan terakhir juga dari kami. Bagaimana sebetulnya untuk tata kota yang ideal bagi masyarakat untuk tinggal begitu? Kalau ini kan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya, kayaknya kabel yang menggantung ini sudah dari zaman Hindia Belanda dulu begitu ada di Indonesia. Apakah kemudian serta-merta harus seluruhnya diganti jadi underground gitu semua kabel-kabel yang saat ini ada di atas, Pak? Begini, Jakarta itu kota yang tidak direncanakan sejak awal. Dia kota yang growth city, kota yang tumbuh berkembang masyarakatnya. Kalau yang mau bagus tuh ya, yang di bawah tanah, bukan promosi, model Alam Sutra, BSD, SCBD, kawasan-kawasan yang dikelola oleh pengembang dan pengembangnya sudah menyediakan ductingnya, salurannya. Jadi siapapun yang mau masuk tempat kami, ikut aturan kami, gitu kan? Ikut ketentuan kami, tidak boleh ada. Kemudian saluran itu terkoneksi dengan bangunan kiri kanannya, apalagi perumahan-perumahan seperti itu. Jadi dengan demikian, untuk yang direncanakan itu lebih mudah. Tetapi kalau untuk kasus Jakarta ini, minimal 1 yang terlebih dahulu kalau ingin tertapkan, buang kabel sampah. Bersihkan dia. Kemudian kalau bisa diikat, dijepit,
Kemudian yang miring-miring bentangnya itu ditambah dengan tiangnya, harus keroyokan. Jadi ibaratnya kalau Sprite, kalau iklan itu dikatakan begini, sampah lu kagak rame. Jadi Baik. harus rame-rame. Nah, Baik, jadi Pak dengan Yayat demikian- Supriyatna, ini menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan secara bersama-sama ya, karena Iya. kabel yang numpang banyak banget dan nampaknya kabel yang bikin kemudian ada korban terjadi ini memang kabel yang kusut yang semrawut itu ya Pak ya, yang padahal Iya. kabel sampah sebetulnya harus dibuang. Baik, terima kasih Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota sudah bergabung bersama Aini Studio pada pagi hari ini Pak. Selamat pagi, salam Ya, sehat. semoga